Selamat pagi, berikut untuk pengujian box panel inverter lengkap trafo 8000 watt, lengkap ATS charging grid sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Langsung saja kita uji. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan untuk tampilan dari inverter box panel ini ya. Di sini kita bisa turunkan tampilan. Ya, di sini kita bisa lihat untuk tampilannya. Di sini ada trafo 8000 watt 48 volt, kemudian induktor. Di sini ada MCB baterai, MCB output, kemudian di sini ada MCB AC inputnya. Kemudian di sini ada 4 buah fan, 1 2 3 4 ya. Di sini ada 4 buah fan. Kemudian di sini kita akan kembali ke tampilan awal. Di sini kita akan on-kan inverternya. Ya, di sini inverter menyala. Kemudian di sini kita akan lihatkan untuk tampilannya. Ya, di sini kita bisa lihat untuk tampilan yang pertama. Di sini ada informasi solar panel. Kita tidak menggunakan MPPT, jadi datanya tidak keluar ya. Kemudian kita kembali. Kita ke menu selanjutnya, ya ini adalah PLN. Di sini ada lambang PLN ya di sini. Ya, di sini ada informasi AC atau PLN. Kita bisa lihat untuk pengaturannya. Di sini ada charger voltage dan charger current. Di sini kita bisa pilihkan sesuai dengan keinginan di sini ya. Bulk dan floatnya kita bisa setting sesuai keinginan. Kemudian kita kembali, kita ke charger current. Di sini pengaturan arus pengisian 10 ampere. Di sini kita bisa tambahkan atau kita bisa kurangi ya sesuai dengan keinginan. Untuk arus pengisiannya kita bisa settingkan. Kemudian kita bisa simpan. Di sini kita kembali. Kemudian kita ke menu selanjutnya. Di sini ada informasi baterai. Di sini kita bisa lihat pengaturannya. Di sini ada tipe baterai. Tipe baterai kita bisa pilih sesuai dengan keinginan. Kita di sini pilih user ya. Kita kembali. Kita bisa lihat untuk menu selanjutnya ada low recovery, low alarm, high protection, high recovery, dan high alarm. Di sini kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita ya. Kita bisa settingkan di sini. Nah, di sini kita bisa pilih nanti. Kemudian kita bisa ke menu selanjutnya. Di sini ada mode prioritas. Di sini kita bisa memilih prioritas yang kita inginkan. Mode prioritas AC di sini kita pilih menggunakan PLN, dan mode prioritas DC di sini kita menggunakan inverter ya. Di sini kita bisa pilih salah satu untuk mode prioritasnya. Dan kemudian di sini ada pengaturan ATS. Di sini inverter on, HVR 52 volt ya. Di sini. Kemudian ganti ke AC di sini ketika perpindahan dari inverter ke PLN ya. Di sini ketika sudah menyentuh atau berada di tegangan 48 volt, di sini inverter akan berpindah ke PLN. Kemudian di sini inverter off. Di sini di tegangan 42 volt. Ketika di tegangan 42 volt, di sini inverter akan off ya, atau di bawah 42 volt, di sini akan off inverternya. Kemudian di sini kita bisa settingkan sesuai dengan keinginan kita ya. Di sini kita bisa pilih, kita bisa settingkan. Kita kembali, kemudian kita ke bahasa. Di sini kita bisa pilih untuk bahasa Inggris ataupun Indonesia ya. Di sini bisa pilih. Kemudian sini ada menu adjust. Di sini kita belum memakai, kita abaikan saja. Kemudian ada alamat RS485. Di sini kita juga belum menggunakan, kita abaikan terlebih dahulu. Dan di sini ada menu tentang, di sini tentang perangkat ya, informasi tentang perangkat. Di sini kita bisa lihat untuk modelnya, solar inverter, versi inverter, versi MPPT, tegangan output dan dayanya di sini 8000 watt ya. Kita kembali. Kemudian di sini kita akan ujikan untuk ATS-nya. Kita di sini bisa menyalakan atau menaikkan MCB AC input. Di sini AC in-nya kita on kan.
kita tunggu ya. Di sini PLN masuk ya. Kemudian di sini kita bisa pilih atau kita ujikan di sini pengaturan ATS, kita turunkan ke tegangan 48 volt ya. Di sini kita turunkan perpindahannya dari inverter ke PLN ya. Kita turunkan, namun kita nolkan terlebih dahulu ya di sini arus pengisiannya, karena nanti jika kita turunkan tapi masih ada arus pengisiannya, secara otomatis dia mengisi menggunakan PLN ini ya. Jadi kita coba untuk pengujiannya tanpa ada arus pengisian ya. Di sini kita nolkan, kita simpan. Oke, kita akan coba di sini untuk perpindahannya ya. Di sini secara otomatis berpindah ke PLN ya. Di sini. Dan di sini kita tidak menggunakan arus pengisian. Di sini harus secara otomatis kita naikkan tegangannya. Kita naikkan kembali. Ya, di sini secara otomatis dia berpindah kembali ke inverter. Kemudian kita akan ujikan ketika kita menggunakan charger current-nya ya. Di sini kita misal menggunakan 10A. Kita ujikan di sini. Kita turunkan lagi tegangannya. Di sini otomatis berpindah ke PLN, dan di sini kita akan lihatkan apakah dia mengisi baterai ya. Di sini kan terlebih dahulu baterainya, apakah dia mengisi ya di sini. Di sini dia mengisi ya pelan-pelan. Ketika baterai berpindah ya di sini, ketika inverter off, dia ke PLN, dia akan charging ya. Di sini pelan-pelan dia akan charging di sini. Di sini kita bisa lihat charging ya. Kita tunggu. Ini maka dia akan berpindah ke inverter, karena di sini prioritasnya adalah inverter ya. Ini kita ujikan untuk mode prioritas inverter terlebih dahulu. Sini kita membutuhkan waktu selama 1 menit untuk perpindahannya ya, dari PLN ke inverter. Kita tunggu.
Ya, di sini berpindah secara otomatis ke inverter ya, kembali ya. Dan ketika di sini kita ujikan untuk prioritasnya, kita ganti ke PLN. Nah, di sini kita pindahkan ke prioritas PLN ya, atau AC ya. Di sini ketika di sini PLN-nya padam, secara otomatis berpindah ke inverter. Dan ketika di sini PLN kembali on, dia akan secara otomatis berpindah kembali ke PLN. Dan kemudian di sini ketika kita menggunakan paritas inverter, di sini kita baterai terkuras, dan di sini PLN padam. Kita coba terlebih dahulu ya. Di sini adalah mode prioritas inverter ya. Prioritas inverter kita turunkan sampai habis di sini. Ketika PLN padam dan baterai juga padam ya di sini, atau baterai off. Ya, di sini kita bisa menunggu ketika PLN ini kembali on dan dia mencharging baterai secara otomatis. Di sini kita akan simulasikan ketika PLN-nya kembali on ya di sini. Ya, di sini ketika PLN on, dia akan secara otomatis mencharging baterai. Sampai di 52 volt ya, HVR-nya di sini 52 volt. Dia akan charging. Ketika di sini inverter off dan juga PLN off ya. Di sini ketika PLN kembali on, dia akan secara otomatis mengisi baterai. Di sini dia pelan-pelan mengisi sampai dia berpindah kembali ke prioritas inverter ya. Di sini prioritasnya PLN. Ketika PLN ini on, dia secara otomatis mencharging baterai ya. Di sini pelan-pelan dia naik. Sini prioritas DC mode AC. Di sini kita melakukan pengisian. Ya, di sini charging ya. Pelan-pelan dia naik. Ya, di sini secara otomatis berpindah ya ke inverter ya. Di sini prioritas DC, mode DC juga. Ya, untuk selanjutnya di sini kita akan
ujikan beban. Di sini saya menggunakan beban pemanas dan juga beban 5 buah blower. Langsung saja di sini saya akan nyalakan baterainya. Ya, di sini baterai sudah saya nyalakan. Untuk pengujiannya di sini saya akan off-kan terlebih dahulu untuk input, masuk inputnya ya di sini, karena nanti secara otomatis ketika ada beban melebihi 8000 secara otomatis dia berpindah ke PLN, karena di ruangan ini tidak mencapai 8000 watt ya. Langsung saja di sini kita akan ujikan yang pertama menggunakan beban blower, 1 buah blower di sini 1300, saya tambah lagi 2800, saya tambah 4000, saya tambah lagi 6000 watt, 7000, 8000 watt, saya tambah 8100, kita tunggu. Inverter off karena ada kelebihan beban ya. Kita tunggu selama beberapa detik. Ya, di sini inverter secara otomatis kembali on. Mungkin cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.